Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb manusia alam semesta dan kehidupan yang telah memberikan nikmat kita iman, Islam, dan nikmat ada dalam kesehatan yang saat ini kondisinya Allah masih memberikan ujian kepada kita ya dengan pandemi yang ada, dan kita tetap senantiasa menjaga kondisi yang ada ya rekan-rekan Madrasah Ukhuwah, dan tetap bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan berdiskusi terkait tentang asnaf dari zakat dan juga zakat profesi yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Ahwan Fanani. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz Adit? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai juga sehat-sehat. Ya Pak Kiai, kemarin kita sudah berbicara tentang zakat seperti apa ya, dan juga berkaitan dengan apa itu zakat, dan juga bagaimana terkait tentang syarat-syarat dan juga haulnya bagaimana ya. Insya Allah kita akan membahas terkait tentang asnafnya saat ini ya, dan juga zakat profesi. Ini suatu hal yang mungkin pembahasan yang saat ini banyak dibahas ya. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Kiai terkait tentang dua pembahasan ini ya, asnaf zakat juga dan zakat profesi, insya Allah ya Pak Kiai. Dan rekan-rekan Madrasah Ukhuwah ya, selain juga bisa rekan-rekan live ya di melalui YouTube yang ada saat ini ya, melalui YouTube Madrasah Ukhuwah, dan rekan juga bisa memutar kembali ya dari apa yang sudah kita diskusikan, dan untuk kita pelajari kembali dari apa yang sudah disampaikan oleh tim asatidz dari Madrasah Ukhuwah. Pak Kiai, supaya waktunya juga efektif ya, dipersilahkan Pak Kiai untuk bisa menyampaikan pembahasan terkait asnaf zakat dan juga zakat profesi. Kepada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma'bad. Mohon maaf, ini suara saya agak serak karena agak flu, batuk, dan kebetulan juga hujan, suaranya agak ada hujan. Dan pada malam ini alhamdulillah kita bisa bersua dalam lanjutan kajian At-Tadhib, yang hari ini kita akan selesaikan tema mengenai zakat, khususnya mengenai asnaf atau siapa orang yang berhak menerima zakat, atau ragam-ragam yang berhak menerima zakat. Sebelumnya saya terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman selaku Direktur STIMIK Bandung dan sekaligus penyelenggara, kepada Ustadz Aditya Nugroho yang hari ini bisa mendampingi, serta Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir. Hari ini tema pamungkas kita mengenai zakat. Memang zakat ini tema yang jadi pokok di dalam Islam. Karena dalam Islam dijelaskan, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan. Bahwa Islam didirikan atas 5 hal. Apa itu? Pertama ya syahadat, ya syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi
tidak Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan haji, dan melakukan puasa. Urutan hadisnya memang begitu, ada yang dimulai dari haji dulu baru puasa, tapi sebagian tema fikih dan banyak hadis lain menggunakan urutan puasa dulu baru haji. Hari ini akan kita bahas tema mengenai siapa yang berhak menerima zakat. Kalau yang berkewajiban jelas, orang Islam yang mampu, yang kemarin sudah kita bahas mengenai syarat-syarat mengeluarkan zakat. Sebenarnya zakat ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah ini sudah mungkin tiap Ramadan jelas kita laksanakan ya. Setiap Ramadan kita mengeluarkan zakat. Mulai sejak tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai kita berangkat sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri tetapi memang pada prakteknya kita mentakjilkan bayar zakat sehingga zakat kita dibayar di awal-awal. Nah, memang untuk zakat fitrah dulu sebelum kita masuk ke asnaf, kemarin sempat terjadi debatan panjang berapakah yang harus dikeluarkan minimal untuk zakat fitrah itu. Meskipun ini sudah lewat bahasan itu, memang ada yang mengatakan zakat fitrah 2,5 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo. Memang kalau kita lihat dalam hitungan ulama itu beda-beda. Saya menulis khusus mengenai tema itu di dalam berapa sih sebenarnya kadar zakat. Memang ada ulama yang menghitung mengkonversikan satu sokut itu dengan 2 kilo, 2,05 kilo. Ada yang 2,3 kilo, ada yang 2,38 kilo. Ada 2,6 kilo, ada 2,7 kilo, ada 2,8 kilo. Bahkan ada yang 3,7 juga ada menggunakan mazhab Abu Hanifah. Jadi memang ada varian-varian di dalam berapa sih yang kita keluarkan untuk zakat, khususnya zakat fitrah. Nah, selain zakat fitrah, kemarin sudah kita bahas mengenai berapa yang dikeluarkan untuk pertanian, berapa yang dikeluarkan untuk zakat emas dan perak, berapa yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan, dan berapa yang dikeluarkan di dalam zuru atau pertanian. Nah, hari ini akan kita bahas mengenai kepada siapa sih zakat ini harus dibayarkan. Mengapa demikian? Karena memang zakat itu infak yang tidak sembarangan. Karena orang salah paham, saya nggak perlu zakat. Ya. Cukup saya infak sebanyak-banyaknya. Nah, itu kurang benar. Orang harus bayar zakat karena itu dasar minimal yang dituntut oleh agama. Bahwa setelah itu orang mau zakat, mau infak sebanyak-banyaknya silahkan, tapi zakatnya diusahakan dipenuhi. Ini memang berat ya, kalau nggak dibiasakan itu berat. Karena zakat itu kembali kepada kekuatan moral. Sama zaman dulu, di desa itu, tidak semua orang nyekolahkan anaknya. Dengan alasan kuliah itu mahal. Maka ada orang yang kaya tidak mampu menyekolahkan anaknya. Ada yang orang tuanya pas-pasan bisa menyekolahkan anaknya. Kenapa? Faktor kemampuan itu ada dua ukurannya. Orang merasa mampu menjalankan agama itu dua ukurannya. Ada namanya kemampuan nyata, ukuran-ukuran yang bisa diukur. Ada yang kemampuan itu lahir dari kekuatan dirinya sendiri. Ada, maka kalau kita lihat tukang tambal ban bisa naik haji, gitu kan. Setelah nabung bertahun-tahun. Tapi mungkin ada orang kaya belum tentu bisa. Mengapa demikian? Kekuatannya, ukurannya ada kekuatan jiwa. Sama dengan zakat. Ada orang kaya tapi tidak zakat. Tidak mampu melasal, tidak mampu melakukan zakat atau berat. Sementara orang yang pas-pasan atau ya kalaupun cukup tidak terlalu kaya betul, di atas kebutuhan sedikit, tapi dia zakat. Kenapa demikian? Ya karena semua ajaran Islam itu dasarnya adalah keyakinan. Kalau kita yakin maka kita akan menjalankan. Kalau kita tidak yakin ya tentu kita akan berat menjalankan. Kira-kira begitu memang agama itu. Nah maka kalau kita lihat di Indonesia ini kesadaran zakatnya sudah lumayan bagus, tapi belum begitu marak. Sehingga banyak lembaga sudah bekerja mencoba menarik zakat dari masyarakat. Kalau itu dilaksanakan zakat ini, Masya Allah, itu betul katanya di dalam riwayat itu, kayak layakuna dulatan bainal aghniya. Zakat itu agar harta itu tidak hanya berputar-putar di kalangan orang kaya raya, tapi juga menyebar ke kalangan masyarakat. Di pandemi ini banyak lembaga masjid mengeluarkan zakat sehingga membantu masyarakat betul. Ada yang mengeluarkan zakat untuk beasiswa sehingga banyak orang terbantu sekolahnya.
Ada zakat dikeluarkan untuk usaha, membantu usaha. Kekuatan zakat itu luar biasa. Nah, sebenarnya siapa yang boleh menerima zakat? Ini pertanyaan yang sering muncul ya di masyarakat. Siapa saja sih yang berhak menerima zakat? Andai kan saya punya tidak ada fakir miskin, di banyak tempat orang susah bayar zakat. Tidak ada yang susah mencari muzaki, susah mencari orang yang berzakat. Ada di daerah tertentu yang susah mencari orang menerima zakat karena daerah itu lingkungan orang mampu ya. Mampu. Kadang-kadang mau dizakatkan di desa ini, wah ini orangnya mampu tampaknya. Cari yang betul-betul dalam kriteria miskin itu sulit. Tapi ada juga daerah yang terlalu banyak orang yang tidak mampu sehingga mencari yang zakat yang susah. Nah ini, maka mana yang diprioritaskan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ajaran zakat ini sebenarnya kalau kita bicara di dalam Al-Quran, jelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60, tentang siapa yang berhak menerima zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi innamas shadaqat, sesungguhnya sedekah. Kemarin sudah saya jelaskan di dalam Al-Qur'an tidak ada istilah zakat. Tapi lebih banyak istilahnya adalah sedekah. Jadi sedekah dalam Quran itu artinya zakat umumnya. Maka innamas shadaqatu lil fuqara. Pertama, zakat itu diperuntukkan untuk fuqara atau fakir dan miskin. Siapa yang disebut dengan fakir dan miskin itu? Kita fakir dulu ya. Fakir ini memang penjelasannya berbeda-beda. Di dalam kitab At-Tafsir dijelaskan, fakir adalah humul ladzi la yaqdiruna 'ala syai'in yaqa'u mawqi'an min hajatihim kaman yahtaju ila asyrah fayaqdiru 'ala itsnain aw la yaqdiru 'ala syai'. Jadi fakir itu kategori paling bawah dari skema kelas ekonomi. Yang dijelaskan di dalam At-Tafsir, fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi hajatnya atau kebutuhan dasarnya secara memadai. Kaman yahtaju ila asyrah fayaqdiruna 'ala itsnain aw la yaqdiru 'ala syai'. Seperti orang butuhnya adalah 10. Ibaratnya kita butuh satu bulannya misalnya 10 juta, katakan begitu. Atau 1 juta lah. Atau 5 juta. Kalau di kata asyrah saya pakai 10 aja biar mudah, 10 juta. Tetapi dia hanya punya uang 2 juta. Atau tidak punya uang yang memadai, bahkan lebih kurang misalnya. Ini disebut dengan fakir. Fakir itu kurang dari 50% kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, itu disebut dengan fakir. Memang fakir ini diutamakan dalam zakat karena mereka orang yang betul-betul berada di bawah garis kemiskinan. Karena fakir dalam agama Islam ini memang beda ikhtilaf ulama yang maknanya apa itu fakir. Tapi kalau menggunakan dasar ini, saya lebih setuju bahwa fakir itu adalah orang yang kemampuan memenuhi kebutuhannya di bawah 50% dari kemampuannya. Ibarat kalau dihitung, saya 1 bulan butuh untuk bayar ini, bayar kebutuhan sehari-hari, makan, minum, sekolah, macam-macam. Untuk kerja, harusnya kalau dipenuhi semuanya, itu saya katakan 1 bulan butuhnya 3 juta. Nyatanya gajinya hanya 1 juta misalnya. Atau butuhnya 6 juta, gajinya hanya 2 juta. Ini masuk kategori fakir. Fakir ini maka dikatakan bahwa dia orang yang betul-betul dalam kondisi ekonominya lemah. Yang kedua, wal masakin. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 6 dikatakan bahwa salah satu penerima zakat adalah masakin, orang miskin. Miskin dan fakir bedanya apa? Memang kalau kita lihat ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan fakir itu lebih baik dari orang miskin dalam kondisinya. Ada yang mengatakan orang miskin lebih baik dari fakir. Tapi buku ini, saya setuju dengan buku ini bahwa miskin itu sedikit di atas fakir. Artinya apa? Miskin itu orang yang katakan butuhnya 10, tapi memenuhinya nggak sampai. Maka dalam At-Tahdhir dikatakan, miskin adalah humul ladzina la yaqdiruna ala ma yakfihim kaman yahtaju asyrah fayatihi thamaniyah. Dijelaskan di dalam Tahdhir, orang miskin adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, sebagaimana orang butuh 10, tapi dia hanya mau memenuhi
8 saja. Nah, ini disebut dengan miskin. Sedikit di atas fakir, katakan dia kemampuan di atas 50%, tetapi tidak sampai 100%, hanya 80%. Artinya dia bulanannya punya, ya hidup, tapi kondisinya pas-pasan betul sehingga beberapa hal tidak terpenuhi. Saya beli pakaian untuk anak yang layak susah, untuk bayar sekolah kadang-kadang susah anaknya, dan lain-lain. Ini termasuk kategori miskin. Jadi miskin sedikit lebih baik dibandingkan fakir, tetapi pada dasarnya mereka berdua adalah fakir dan miskin adalah orang-orang yang tidak mampu, bukan agnia. Agnia itu apa? Seringkali agnia diartikan orang kaya. Sebenarnya ghani dalam Islam itu tidak murni kaya. Tapi orang yang cukup. Cukup itu orang yang kebutuhannya cukup. Lah ini kan ukurannya relatif ya. Tapi kalau di pemerintah ada ukuran patokan ini orang di atas garis kemiskinan. Tapi kalau kembali ke orang per orang, cukup itu kan relatif. Ada orang digaji sekian cukup. Ada orang digaji sekian tidak cukup. Atau orang sama-sama digaji 2 juta, satunya cukup, satunya tidak merasa cukup. Meskipun jumlah keluarganya sama misalnya. Nah ini kalau ghina ini memang ukurannya relatif. Tetapi di dalam fikih dibuatkan ukuran yang jelas. Seperti misalnya kalau zakat fitrah ya orang punya kemampuan makan dengan cukup pada malam Ramadan, maka dia bayar zakat seharusnya. Kalau di dalam zakat mal dikatakan cukup kalau memenuhi nisab, itu dia dianggap cukup. Nah, ini yang bedanya ukuran di dalam apa yang disebut dengan ghani. Di bawah kalau tidak masuk kategori ghani atau cukup, maka kategorinya adalah fakir atau miskin. Nah, memang di Indonesia ini kita tergantung ukuran. Ada Indonesia mengatakan ukuran kita berapa. Sebenarnya negara di dunia ini punya ukuran yang sama ya tentang berapa dikatakan orang di atas garis atau di bawah garis kemiskinan. Tapi tampaknya di Indonesia memang ukurannya agak beda karena memang ada banyak faktor yang kita tidak bisa menjelaskan panjang karena memang bukan keahlian saya. Tapi masing-masing daerah memiliki ukuran mungkin kecukupan yang berbeda, tapi ada pokok untuk memenuhi gizi itu sama sebenarnya. Kalori, tapi juga dipengaruhi oleh apakah orangnya besar atau kecil. Orang di daerah kutub itu lebih banyak makan karena butuh banyak kalori. Di daerah panas mungkin butuh banyak air karena banyak penguapan air. Nah ini memang faktor-faktor itu yang mungkin kalau dihitung sampai detail sulit. Tapi kita untuk zakat tidak sampai sedetail itu tentunya. Baik, yang ketiga adalah fuqara, kedua masakin, ketiga amil. Amil itu siapa? Amil adalah orang yang membagikan zakat. Kemarin ditanyakan oleh Pak siapa ya, Pak Samsul atau Pak siapa? Amil itu siapa? Maka dikatakan sini al-amil, hum yasta'inu nabihim al-imam di jami' zakah wa tauzi'i. Jadi amil diartikan dalam at-tadhib ini adalah orang yang membantu imam, pemimpin atau pemerintah dalam mengumpulkan zakat dan membagikannya, mendistribusikannya. Memang di Indonesia ini pengaturan amil itu semakin lama semakin ketat ya. Kalau zaman dulu, ya amil itu sukarela, dibentuk oleh masjid, dibentuk oleh lembaga-lembaga. Sekarang ditata kan, untuk jadi lembaga amil zakat di luar pemerintah, Basnas harus punya kemampuan, 1 tahun mengumpulkan berapa, baru dia dianggap layak jadi amil. Kalau tidak boleh. Menarik sembarangan bisa kena sanksi sekarang ini. Ya, memang jadi amil sekarang lebih berat, tapi lembaga-lembaga sekolah kadang-kadang swadaya kalau misalnya zakat fitrah dikumpulkan ke guru satu dibagikan, anak-anak sekolah dikumpulkan di gurunya lalu dibagikan oleh gurunya. Memang kadang-kadang kita belum bisa untuk menstandarkan itu karena memang zakat ini sifatnya masih dipahami sebagai murni agama. Nah, kalau dibuat aturan ketat sulit juga. Mari sudah kita bahas sedikit bahwa kadang-kadang mendistribusikan zakat itu tidak mudah dalam pengertian diutamakan kan orang dekat, keluarga dekat, tetangga, baru melebar ke daerah lain. Tapi kalau dibayarkan ke lembaga yang resmi mungkin tidak sampai ke tetangga saya. Atau saya tidak punya hubungan dengan tetangga saya langsung. Kadang-kadang itu membuat orang jadi berat. Maka memang kita masih melihat ada kelonggaran-kelonggaran tertentu. Tapi sebenarnya amil ini memang orang yang membantu pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Pada zaman Nabi, semua amil itu diutus oleh Nabi sebagai pimpinan. Nabi mengutus orang. Ada satu kisah, Nabi mengutus sahabat menarik zakat, pasti diutus.
Termasuk gubernur itu tugasnya menarik zakat, karena zakat itu adalah pajaknya orang Islam zaman dulu. Orang Islam zaman dulu nggak ada pajak selain zakat awalnya ya. Pada zaman Khulafaur Rasyidin itu pajaknya ya hanya zakat itu. Baru masa Umar bin Khattab ke belakang ketika Islam meluas wilayahnya ada pajak tanah, pajak macam-macam ya. Tapi awalnya pajaknya hanya zakat pada masa Nabi itu. Nah memang Nabi mengutus para amil, diutus ke daerah-daerah mengambil. Ada satu kisah sahabat setelah diutus Nabi keliling mengambil zakat, lalu datanglah kepada Nabi, dia lapornya Nabi, ini untuk zakat dan ini untukku. Nabi ditanya, kenapa untukmu? Ya oleh yang berzakat diberikan saya sebagai pemberian. Nabi bertanya pada sahabat itu, andaikan kamu di rumah, apa kamu dapat bagian itu? Tidak ya Nabi, kalau gitu jangan. Memang itu ketat Nabi itu amil itu ya. Kalau Anda tidak menjalankan sebagai amil tidak dapat itu, maka berarti yang kamu terima itu tidak seharusnya diterima. Karena Anda sedang bekerja sebagai amil, sudah ada bagian untuk amil, maka tidak boleh menerima di luar itu. Itu memang ketatnya Nabi ya dalam mengatur ekonomi yang kalau kita tiru ini luar biasa sebenarnya. Kepercayaan masyarakat mungkin akan tinggi pada lembaga-lembaga zakat ya, tapi karena kita ini kan pertimbangannya beda. Kalau dapat tambahan itu alhamdulillah, syukurillah ini dari Allah rezeki itu ya. Ya kadang-kadang beda perspektifnya. Makanya memang Nabi itu ketat untuk urusan keuangan itu sehingga di dalam Islam pun sebenarnya juga ketat ya. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jika kalian saling meminjam pada waktu yang tertentu, maka tulislah. Sampai situ Al-Quran memberikan petunjuk itu. Tidak diwajibkan, tapi itu petunjuk. Kalau hutang catat itu. Mengapa dicatat? Mungkin satu saat akan menimbulkan satu sengketa. Ini saya beri kisah. Dahulu ada sahabat. Maaf, bukan sahabat. Karena masa Iyas bin Muawiyah itu masa sudah menjelang tabi'in ya. Ada seorang pedagang. Pedagang ini mau bepergian jauh berdagang. Lalu dia punya beberapa harta yang tidak mungkin dibawa. Maka kemudian harta ini dititipkan pada temannya. Dengan janjian nanti kalau sudah pulang dikembalikan. Tetapi menyerahkannya hanya pada orang itu tanpa saksi yang lain. Suatu hari ketika mereka sudah lama, pedagang tadi berkeliling, datanglah pulang menemui temannya. Meminta kembali barang yang dititipkan, harta dia dititipkan. Temannya menyangkal, dia mengatakan, maaf, saya tidak pernah menerima titipan dari kamu. Loh, kata yang pedagang, kan kita sudah saya sampaikan dulu, saya titip, saya ambil lagi harta saya nanti ketika saya pulang. Nah, temannya bilang, mohon maaf, saya tidak merasa menerima. Waduh, coba kalau Anda menuduh saya, saksinya mana? Waduh, bingung lagi kan. Akhirnya pedagang ini agak marah, dibawalah ke hakim. Hakimnya namanya Iyas bin Muawiyah, orang cerdas. Iyas bin Muawiyah. Iyas ditanya kepada si pedagang, apa masalahmu? Masalah saya adalah saya menitipkan harta kepada teman saya ini karena saya berdagang jauh. Begitu saya pulang, saya minta, dia menolak dan merasa tidak saya titipi. Padahal jelas-jelas saya titipi. Ya, tanya pada yang temannya, apa betul kamu dititipi? Kan hakim harus mendengar dari dua pihak ya. Tidak boleh satu pihak saja. Oh, enggak. Saya tidak merasa dititipi. Dia menuduh. Dan dia nggak punya bukti. Iyas bin Muawiyah tanya pada pedagang itu. Kamu nuduh itu, saksinya siapa? Pedagang mengatakan, enggak ada. Ya hakim, ya qadhi Muawiyah. Yes, enggak ada. Saya melakukan itu di bawah pohon besar di daerah sini. Ya tanya lagi balik pada yang tadi yang dituduh tadi. Apa betul kamu melakukan di bawah pohon itu? Mohon maaf ya hakim, saya tidak tahu menahu pohon itu tempatnya di mana, saya tidak merasa ke situ. Saya nggak tahu tempatnya di mana. Dia hanya mengarang-arang saja. Lalu Iyas bilang kepada si pedagang, jika engkau memang punya saksinya hanya pohon itu, tolong pohon itu dibawa ke sini. Pedagangnya heran ini. Bagaimana mungkin pohon bersaksi? Ya sudah, laksanakan.
Karena perintah hakim akhirnya pedagang itu pun pergi mengambil pohon itu disuruh bersaksi. Inilah itu strategi hakim zaman dahulu ya. Lalu yang dituduh tadi dibilang Muawiyah, jangan kemana-mana, duduklah dekat saya. Saya seharian ini banyak kasus, Anda mendekat aja di sini sambil menunggu teman Anda. Anda nggak tahu kan tempatnya pohon itu nggak tahu. Saya belum pernah lihat pohon itu, di mana juga nggak tahu. Oke lah, kalau gitu santai aja di situ. Nah, Iyas bin Muawiyah lalu sibuk mengurusi yang lainnya, kasus-kasus yang lain, sampai suatu saat orang yang tadi dituduh atau dititipi tadi sedang dalam kondisi lena ya. Lena itu tidak dalam kondisi sedang konsentrasi. Tiba-tiba Muawiyah nengok pada Iyas bin Muawiyah nengok pada orang itu dan bertanya dengan santainya, kira-kira temanmu sudah sampai atau belum? Orang tadi yang dititipi mengatakan, belum, tempatnya masih jauh. Oh, kamu bohong ini, katanya nggak tahu pohon itu. Akhirnya ketahuanlah bahwa orang itu memang menyangkal apa yang dia titipkan. Artinya bahwa kasus semacam ini terjadi dalam sejarah Islam, dan hakim yang cerdas seperti Iyas bin Muawiyah ini bisa memecahkan masalah itu hanya dengan insting dan kemampuan dia. Tetapi dalam banyak kasus mungkin kita butuh ketegasan dan kejelasan administratif, yang itu yang menjadi PR kita saat ini di dunia Islam, khususnya dalam hal amil zakat ini. Dan saya kira sekarang sudah banyak bagus di masjid-masjid aja sudah diumumkan berapa penerimaannya, berapa dari mana, di mana disalurkan. Saya kira sudah mulai ada tren yang bagus. Baik, kita teruskan. Nanti yang ketiga amil. Yang keempat, al-mu'alafati qulubuhum. Atau mu'alafati qulubuhum. Kadang-kadang di Indonesia ini yang disebut mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Dan mereka memang bisa menerima zakat ya, karena sebagian orang masuk Islam itu kondisi ekonominya susah. Ada kalanya mereka itu tidak disukai keluarga lalu diusir kadang-kadang. Ada kadang-kadang dia usahanya diputus. Ada macam-macam kasus ya. Itu memang mu'alafatul qulubuhum ini. Maka diartikan mu'alafatul qulubuhum itu apa? Man fi istimai dha'fun wa nahwuhu. Memang pengertian di dalam kitab ini adalah mu'alafatul qulubuhum adalah orang yang Islamnya lemah dan seterusnya. Tapi masa Abu Bakar, Umar bin Khattab mengatakan, dulu zaman Nabi sampai Abu Bakar, mu'alafatul qulubuhum ini diberi zakat terus ya. Suku-suku yang baru masuk Islam, imannya masih lemah, jadi tidak harus miskin mereka. Itu kepala suku yang diharapkan anak buahnya masuk Islam semuanya, dan mereka masih pengen masuk, masih ada indikasi mau masuk Islam, diberi zakat itu biar mereka punya ikatan dengan orang Islam zaman dulu awalnya. Jadi mu'alafatul qulubuhum tidak hanya dalam pengertian orang masuk Islam, tidak, tapi orang yang Islamnya masih lemah itu diberi. Bahkan beberapa pengertian adalah mu'alafatul qulubuhum misalnya adalah orang non-Muslim yang membantu umat Islam. Dalam kondisi perang, dia membela umat Islam. Diberi zakat bisa sebagai mu'alafatul qulubuhum. Nah, memang ini yang tafsirnya banyak mu'alafatul qulubuhum. Tapi di masa Abu Bakar itu kan orangnya keras, tegas ya. Dan umat Islam sudah mulai menyebar saat itu. Umar mengatakan begini, sekarang Islam itu sudah menyebar. Sekarang kalau Islam ya Islam, kalau enggak ya enggak. Enggak usah pakai dibujuk-bujuk. Maka sama Umar bin Khattab, mu'alafatul qulubuhum enggak diberi zakat lagi dengan alasan kalau sudah Islam ya sudah, enggak perlu dibujuk-bujuk lagi karena sudah Islam sangat kuat. Ngapain ada dibujuk lagi masuk Islam kalau memang niat beriman? Maka dihapus oleh Umar bin Khattab, bukan berarti aturan ini dihapus, tidak. Pembagiannya tidak lagi dilakukan karena dengan pertimbangan saat itu sudah banyak umat Islam yang kuat imannya. Kalau mereka memang niat masuk Islam ya sudah masuk Islam aja, enggak karena menerima zakat, gitu kan, dulu zaman itu demikian. Maka mu'alafatul qulubuhum adalah orang yang Islamnya masih lemah. Tidak harus orang masuk Islam saja, tidak. Mungkin juga para pemimpin kita yang misalnya kita ada di daerah tertentu, pemimpinnya kita harapkan bisa bantu ngaji, menggerakkan masyarakat untuk pengajian, tapi mereka dia sendiri belum sholat, belum mau ibadah, diberi zakat boleh. Dalam pengertian mu'alafatul qulubuhum. Nah, ini yang dimaksud dengan mu'alafatul qulubuhum. Kemudian wafir riqab. Riqab ini ya mukatib. Mukatib itu orang yang dibebaskan dari perbudakan. Memang kita di sini sekarang tidak ada lagi zaman perbudakan ya, sehingga mungkin istilah mu'alafatul qulubuhum istilah riqab ini agak jarang prakteknya, meskipun masih ada sebenarnya kemarin kasus di mana awak perahu kita menjadi budak di pesawat, di kapal-kapal. Dahulu juga ada jamaah haji kita
menjalankan haji, uangnya kurang, lalu hutang, kemudian untuk membayar dia kerja di kapal itu sampai lunas dan bunganya tinggi sekali. Sehingga kalau kerja tidak lunas-lunas, sehingga nggak tahu kapan dia akan selesai membayar hutang itu. Ibaratnya dia hutangnya misalkan 1 juta atau 10 juta. Tetapi gaji kerja di perahu itu hanya misalnya 500.000, sementara bunganya sendiri sudah 20%. Wah, itu kan berat bayar, itu nggak selesai hutangnya itu. Nah, ini yang menjadi problem sehingga kemudian rekop ini bisa menjadi alternatif dibantu oleh zakat. Orang-orang yang terkena hutang oleh untuk bebaskan budak itu ya. Budak ini yang ya sebenarnya bukan perbudakan dalam pengertian klasik. Kalau klasik dulu budak itu betul-betul seperti benda ya. Orang itu dijual di pasar, dibeli. Tapi sebagai manusia, tapi dia bisa diwariskan, bisa dijual lagi. Itu dulu namanya budak. Kecuali kalau sudah melahirkan anak, dia tidak boleh dijual belikan, namanya umul walad. Sekarang aturan itu sudah tidak lagi berlaku ya. Kemudian wal gharim. Gharim itu orang yang berhutang. Tadi itu kita ceritakan di perahu ada orang hutang menjadi budak. Ini juga 2 kategori dia, bisa rikab, bisa gharim, orang yang berhutang. Tentu hutang untuk kebaikan. Misalnya ada orang yang untuk sekolah anaknya bayar berat sekali, dia harus hutang. Besok lagi anaknya hutang lagi. Maka untuk bayar sekolah anaknya dia dari hutang terus-menerus. Bisa saja dibantu oleh zakat agar dia terlepas dari siklus hutang itu, karena tujuannya baik. Tujuannya untuk pendidikan. Nah, ini boleh hutangnya dibantu. Karena sangat membantu sekali. Kemudian wa fi sabilillah. Sabilillah itu apa? Al-ghaza di fa'dilil Islam. Wala ta'widha lahum min baitil mal. Kalau dulu sabilillah itu memang lebih diartikan sebagai orang yang pergi berperang membela agama Islam. Jadi sabilillah kadang-kadang diartikan ya orang yang perang di jalan Allah, berjihad dalam pengertian perang itu, lalu dia karena kekurangan harta diberilah zakat. Tapi zaman sekarang berjuang di jalan Allah kan tidak hanya melalui perang, atau mungkin sudah nggak relevan lagi bahkan perang itu. Tapi orang berjuang di jalan Allah kan jadi guru, jadi dai, jadi ustadz. Itu semuanya bisa dibantu dari zakat. Misalnya satu guru sekolah swasta, situ orang tuanya tidak mampu rata-rata, sehingga ketika jadi guru mereka gajinya kecil. Bahkan masa ada di desa itu guru 1 bulan gajinya 300.000, masuknya Senin sampai Sabtu. Bisa dibayangkan ya, gaji 300.000. Ada 250.000 jadi gaji guru sekolah-sekolah swasta di desa-desa. Kalau nggak dapat sertifikasi ya segitu gaji dia. Bisa dibayangkan itu kerjanya sehari sampai jam 2, sampai jam 3, pulangnya berapa jam, mulai jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jam sehari itu. 7 kali 6 kan sudah berapa? 42 jam itu. Nah, kalau kita bayangkan 42 jam kali 4 aja sudah berapa itu? 16, 160 jam itu. Tapi itu gaji hanya 300.000. Maka bisa diberikan zakat bagi mereka sebagai fisabilillah. Jadi sabilillah ini pengertiannya luas ya, orang berjalan Allah. Padahal ada orang yang bekerja jadi anak-anak kuliah yang ngurusi masjid atau marbot ya, marbot itu kadang-kadang tanpa mereka syiar kita ini berat ya, karena marbot ini mereka rela di masjid, bangun pagi-pagi subuh sudah adzan, kemudian membersihkan masjid. Tanpa itu kita sendiri mungkin orang-orang yang kerja itu nggak bisa ngurusi masjid dengan baik. Nah, mereka bisa juga masuk kategori sabilillah. Jadi sabilillah pengertiannya luas, tidak terbatas kepada hanya orang-orang yang berperang di jalan Allah, tapi orang yang berjihad dalam pengertian membela agama dalam pengertian yang luas. Ya, ini yang harus kita pahami sehingga kita tidak melihat sabilillah ini dalam pengertian sempit ya. Orang yang berjuang untuk masyarakatnya. Itu bisa masuk sabilillah. Karena itu namanya dalam agama Islam ada namanya hak Adam, ada hak Allah. Hak Allah itu apa? Kebaikan-kebaikan sosial itu namanya hakullah. Jadi hakullah itu apa? Satu yang dituntut untuk kita untuk berbuat yang tujuannya adalah kebaikan umum. Itu namanya hakullah. Kalau kita melakukan itu, maka bisa masuk kategori fi sabilillah. Kemudian wabni sabil, ibnu sabil adalah musafir yang akan kembali ke negerinya lagi. Tapi memang kalau sudah pulang dia tidak lagi masuk kategori
Ibnu Sabil. Dia ada orang perjalanan. Mungkin kadang-kadang kita sering nemui orang perjalanan kehabisan uang. Karena yang susah membedakan ya ini kadang orang minta-minta, Pak, uang saya habis di jalan, tolong dibantu. Kadang-kadang orang ragu juga. Sekarang ini kan kadang-kadang berbuat baik itu juga ragu ya. Ragunya ini betul-betul orang yang kehabisan uang atau memang minta-minta kerjanya. Karena kita nggak kenal kadang-kadang ya. Tapi ada baiknya dibantu kalau betul-betul dia orang yang memang kehabisan uang dalam perjalanan. Ini Ibnu Sabil. Anda kan masjid-masjid punya zakat, alokasi berikan juga. Ada orang datang ke masjid, saya minta tolong uang dicopet misalnya, atau kehabisan uang. Kita bayangkan ya, orang bepergian jauh, membawa anak kehabisan uang di jalan itu, Allah alam berat sekali. Maka zakat bisa dialokasikan untuk mereka-mereka ini. Nah, tadi sudah 8 ya, jadi mulai dari fakir, miskin, amil, mu'alafati qulubuhum, riqab atau biarkan budak, gharim, orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil. Membagikannya boleh bebas ya sebenarnya, boleh ke fakir saja boleh, miskin saja boleh, dibagi-bagi boleh. Amil dapat sepertiga juga boleh. Amil ini bagiannya memang kita sendiri kadang-kadang belum menentukan, tapi kalau dibagi 3, bagi 4 ya amilnya 1/4. Tapi tidak harus ya, karena amil ini kan sebenarnya di banyak kerja-kerja sosial, amil itu kan membantu. Saya pernah diurusi Lazis dulu ya sebagai amil nggak pernah minta apa-apa. Tanya amil saya ya hanya sekali aja makan bareng untuk rapat itu aja. Selain itu nggak pernah dapat apa-apa. Tapi karena diniati ibadah ya. Tapi boleh juga andaikan memang untuk profesional kita butuhkan tenaga yang harus tiap ngambil uang tiap bulan, menarik, zakat mal ya misalnya, tetap diberi persentase lah. 10% kah gitu kan. 10%, nanti dia ngambil, dia ambil 10%. Itu biar jelas hitungannya sehingga semangatnya jelas, sehingga sama-sama jalan semuanya karena amil boleh diberi. Gitu ya. Dan tadi sudah kita bicarakan siapa yang berhak menerima zakat, sekarang kita bicara siapa yang tidak boleh menerima zakat. Nah, ini kan kelengkapannya ya. 1, al-ghani bimalin au kasbin. Orang yang kaya karena punya harta atau punya usaha. Karena sabda Nabi, la tahillu shadaqatu li ghaniyin wala li dhimirratin sawiyin atau li qawiyyin muktasibin. Tidak halal sedekah atau zakat bagi orang kaya dan orang yang punya pekerjaan atau kuat karena dia punya pekerjaan. Jadi zakat tidak boleh diberikan untuk orang kaya. Kecuali orang kaya itu jadi amil, boleh saja dia menerima. Tapi kalau murni orang kaya saja, kaya itu dalam pengertian dia punya usaha, punya pekerjaan, punya harta yang cukup, tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau dia berposisi sebagai mu'alafati qulubuhum, boleh saja misalnya dia di satu desa dia itu adalah kepala suku. Nah, kita harapkan dia muslim, kita sedang dakwah di desanya. Dia bukan muslim tapi dia tidak menolak, kadang-kadang bantu juga. Oke lah. Ini masih dhafun, siapa tahu masuk Islam diberi zakat boleh. Maka meskipun dia mampu boleh diberi zakat dalam kapasitas bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai amil atau sebagai mu'alafati qulubuhum. Yang ketiga, al-abdu, budak nggak boleh menerima zakat. Tapi kalau untuk membebaskan budak boleh tadi kan. Tapi kalau budak sendiri tidak boleh menerima zakat karena dia ditanggung atau milik seseorang. Hukum ini hukum klasik ya, sudah tidak berlaku lagi. Wa banu Hashim wa banu Muthalib. Keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim ya masuk keturunan Nabi Muhammad itu tidak boleh menerima zakat. Ya kan? Maka dikatakan oleh Nabi bahwa innaha latahil Muhammadin wala li ali Muhammad. Bahwa zakat itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak boleh juga diterima keluarga Muhammad. Maka ada kasus di mana Hasan bin Ali, cucu Nabi ini masih kecil, ketika ada zakat, dia ngambil korma itu. Korma zakat itu diambil, dimakan. Karena anak kecil ya, masuk mulutnya. Lalu Nabi mengatakan, kah, keluarkan. Ya kan? Maka dikatakan, masya'arta, anna la na'kul sadaqah. Jadi bahwa kita ini tidak makan zakat. Jadi keturunan Nabi sampai sekarang itu tidak mau atau tidak boleh menerima zakat. Karena memang dari gitu sudah dari ketentuan dari Nabi sendiri yang melarang keturunannya menerima zakat.
Perintah Nabi kan itu hadis ya, kita ikuti ya. Well, ini yang jadi ikhtilaf ya. Wal kafir, non muslim. Ini yang jadi ikhtilaf ini ya. Non muslim di dalam kitab ini termasuk yang tidak boleh menerima zakat dengan dasar hadis yang kemarin kita bacakan, fa'alimhu anna alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jadi kasus kemarin siapa itu? Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman dan Nabi berpesan ajak mereka syahadat. Masuk Islam ya. Kalau mereka mau masuk Islam, ajak sholat. Kalau mau sholat, suruh membayar zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada fakir mereka. Ini dipahami ulama sebagian adalah ya orang kaya dari fakir miskin yang dari orang kaya yang tadi dari masuk Islam tadi itu. Sehingga muslim yang diambil orang Islam kembali ke orang Islam. Tapi bisa juga dipahami bahwa dari masyarakat tadi yang diseru tadi ada yang masuk Islam ada yang tidak, diambil dari kaya orang miskin, orang kaya yang masuk Islam dan kembalikan pada masyarakat mereka juga boleh. Memang ini menjadi ikhtilaf. Nah, kemarin kasus di pembagian zakat untuk bantuan COVID di tempat kami, memang kemudian orang berbeda pendapat. Bagaimana di masyarakat kita orangnya tidak mampu non-muslim, ada satu atau dua itu ya. Nah, kita mau bagi zakat di sekitar mereka orang tidak mampu, masa nggak diberi? Kan kasihan juga. Lagi pula dia membutuhkan sebagai manusia. Maka kira kita beri juga zakat dengan pengertian bahwa zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim, orang kaya masyarakat mereka yang tentu harus muslim, tapi dikembalikan ke masyarakat sekitar itu. Sepanjang sekitar itu dibolehkanlah. Itu sebagai jalan keluar dari kesulitan itu. Anda kan tidak diberi zakat, diberilah dalam kategori infak. Kalau infak boleh sebenarnya lebih longgar. Maka ada dua pilihan untuk orang non-muslim. Kalau kita masih berkeras bahwa itu harus muslim, ya maka berilah dari infak. Tapi kalau kita menerima bahwa distribusi zakat memungkinkan orang non-muslim di sekitar lingkungan kita sendiri, ya bukan di luar lingkungan, karena tidak mampu ya kemanusiaan, ya itu saya kira saya masuk yang berpandangan itu dibolehkan. Wa man tazawwaki nafqatahu la yadfa'u ilaihim bi ismil fuqara wal masakin. Dan terakhir adalah yang tidak boleh menerima zakat adalah orang yang menjadi tanggungan nafkah muzaki. Artinya anggota keluarga orang yang berzakat. Batih itu orang yang tinggal di dalam tanggungannya orang zakat. Katakan saya punya anak, punya istri, lalu ada orang sepupu misalnya, atau mertua atau siapa tinggal di rumah saya, atau di rumah Bapak Ibu sekalian, dan ditanggung kehidupannya, maka mereka tidak boleh menerima zakat dalam pengertian fakir dan miskin. Ya. Tidak boleh kita membayarkan zakat kepada anggota keluarga kita sendiri. Meskipun tadi dibolehkan untuk zakat yang diutamakan orang kerabat. Tapi kalau sudah orang yang ditanggung nafkah kita tidak boleh. Atas nama fakir dan miskin. Ya, tidak boleh karena yang berzakat itu kita yang orang mampu, kalau diberikan kepada anggota keluarga yang ditanggung kita dengan dasar dia tidak mampu, tidak boleh. Nah, tapi kalau andai kan dia bukan fakir miskin, dasarnya bagaimana? Misalnya mereka itu orang-orang yang berhutang. Ada misalnya sepupu kita tinggal di kita punya hutang banyak. Atau kemudian dia menjadi sabilillah, berdakwah, boleh enggak? Sebenarnya di dalam tadhib ini hanya dikatakan tidak boleh dalam nama fakir dan miskin. Karena tentunya dia dalam tanggungan orang yang berzakat mampu, logikanya tidak boleh dia menerima itu. Tapi kalau dalam bahasa dia itu orang yang berjuang di jalan Allah, dibolehkan. Nah, ini sebagai penutup masalah zakat, dan saya akan tambah sedikit mengenai zakat profesi dalam 10 menit terakhir. Bapak-Ibu sekalian, berarti memang zakat di dalam fikih-fikih klasik ini terbatasi pada tadi zakat mal, zakat fitrah, zakat mal ya pada tanam-tanaman, pada harta pertanian, ternak, kemudian emas perak, dan hasil perdagangan. Paling tambah lagi lukotoh temuan atau barang tambang, rikas, ya, 20%. Tapi sekarang masuknya kan ke negara ya, negara menjadi satu pajak negara. Tidak lagi seperti kita, kecuali kita
misalnya rame-rame ada menemukan emas, kita jadi mendulang emas dapat 1 kilogram, ya kita keluarkan zakat 20%. Kalau itu kalau kata rikas ya. Tapi bagaimana dengan usaha-usaha baru yang muncul? Ini sudah meresahkan banyak ulama ya, karena dasar zakat itu adalah diambil dari orang kaya, dikembalikan ke orang miskin. Agar layakuna dulatan pada akhirnya, agar harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Pertanyaannya, di zaman modern ini muncul namanya jasa. Jasa itu apa? Jasa itu adalah usaha-usaha di luar pertanian, di luar perdagangan, di luar emas dan perak, itu benda berharga, dan di luar peternakan. Tapi hasilnya besar. Pengacara misalnya, pengacara yang sukses itu bisa miliaran dalam 1 bulan. Pengacara besar itu ya. Atau guru di sekolah-sekolah yang maju, yang sekolah-sekolah yang mahal, tinggi, bisa gajinya besar. Demikian juga dengan usaha-usaha lain. Usaha-usaha potong rambut misalnya. Potong rambut ini, wah ini kalau 1 hari bisa 20 orang kali 15.000 sudah 300.000 sehari. 1 bulannya bisa 9 juta. Wajib zakat enggak dia? Ini pertanyaan kan di dalam hal ini. Dan bahkan usaha-usaha lain yang kemudian mengandalkan jasa, konsultan, trainer, dan lain-lain. Yang itu dasarnya bukan pertanian, bukan peternakan, bukan kemampuan emas dan perak, tapi dia atas dasar adalah pekerjaan di bidang jasa. Yang kadang-kadang hasilnya besar, kontraktor misalnya. Kontraktor dia dalam hal suplai data, bisa masuk perdagangan atau masuk di dalam, tapi dia mungkin bisa masuk perdagangan juga bisa masuk sebagai jasa. Nah, maka disinilah muncul kemudian gagasan mengenai bahwa demi keadilan, demi fungsi zakat, dan bahwa zakat itu juga ada orang kaya pada orang, kewajiban orang kaya pada orang yang miskin. Maka ketika banyak usaha muncul di luar yang sudah ditentukan di dalam syariat tadi, ulama berpikir, mereka tidak wajib zakat padahal petani yang hasilnya 3 bulan itu hanya katakan hanya 6 juta, itu wajib zakat 5% petani. Itu kan padahal mereka yang jasa ini bisa miliaran, tidak wajib zakat. Maka kemudian digagaslah namanya zakat profesi. Juga ternak-ternak yang tidak masuk kategori, misalnya ternak tadi, di dalam Islam yang dimasukkan ternak hanyalah sapi, onta, dan kambing. Lalu bagaimana peternak burung yang hias mahal, tambak, apakah masuk pertanian atau masuk peternakan, misalnya yang lain-lain kemudian. Maka mereka bisa dua, bisa dimasukkan sebagai zakat profesi. Zakat profesi itu apa? Ya zakat dikenakan pada jasa atau bidang-bidang yang belum terkena aturan dalam fikih klasik. Besarannya berapa? Umumnya disamakan dengan perdagangan. Karena itu pasarnya pasar jasa ya. Jasa itu adalah kerja, maka pasar kerja itu kenanya adalah disamakan sebagaimana pasar, sebagaimana bisnis. Jadi kalau saya pengajar, 1 bulannya saya atau 1 tahunnya dikumpulkan 2,5% kenanya. Nah kalau tadi peternak, tadi tambak itu kan nggak ada ya, fikih itu ikan itu zakati kan nggak ada ikan. Misalnya orang ikan bandeng itu, hasilnya besar kan nggak ada namanya zakat ikan bandeng, nggak ada. Tapi juga pertanian, zuhur tanaman juga bukan. Bagaimana mengkategorikan seperti itu? Nah yang seperti ini juga dikenai zakat profesi. Mungkin bisa dibedakan ya. Kalau yang mirip pertanian seperti ini, peternakan, bisa dimasukkan dalam pertanian. Kalau pertanian, zakatnya dikeluarkan begitu panen. Besarnya 5%. Tapi kalau usaha-usaha yang rutin, tadi seperti ngajar, seperti pegawai, seperti tukang cukur, seperti pengacara, seperti konsultan, maka dia bisa dikenai zakat seperti pedagang umumnya karena dia sebenarnya menjual jasa. Saya mengajar menjual jasa, jasanya apa? Jasanya kan abstrak. Jasanya adalah informasi, jasanya adalah solusi, jasanya adalah memberikan pengetahuan. Nah, maka dalam semuanya itu bisa diberikan
bisa dikenai zakat atas nama zakat profesi yang besarannya kalau gaji seperti ini 2,5% dengan menggunakan nisab yang sama dengan dagang atau emas dan perak. Artinya emas perak kan kita kemarin hitung 85 gram emas per tahun itu kena zakat. Kalau 1 gramnya itu adalah dihitung 600 ya 600 kali 85 itu berapa kira-kira? Sekitar berapa ya? 5 juta, 50 juta lebih ya, 50 juta lebih. Kalau dibagi per bulannya berapa? Ya 5 jutaan. Nah, kalau dihitung itu bisa 5 jutaan ya per bulan itu kena. Nah, kalau pendapatan saya lebih dari itu kena zakat. Memang di kalangan ulama beda pendapat. Ini berlaku bruto atau neto, artinya setelah dipotong dengan kebutuhan sehari-hari baru dikeluarkan zakatnya atau tidak. Kalau kita hitung pakai bruto, sebagaimana sebagian orang menghitung itu berat ya, karena ibaratnya begini, orang yang kena zakat adalah orang yang sisa uangnya untuk dipotong sebulan itu adalah masih sisa 5 juta minimal. Dia punya tabungan per bulan 5 juta baru kena zakat. Pertanyaan, orang mampu di Indonesia itu rata-rata juga tidak punya tabungan besar itu ya, artinya para guru, dia mungkin gajinya besar pun kan banyak kebutuhannya. Tidak sampai dia punya kelebihan 5 juta barangkali. Kalau itu uangnya muter untuk kebutuhan sehari-hari, untuk macam-macam ya. Nah, maka memang saya lebih cenderung pada neto, ada brutto bukan pada neto ya. Zakat itu dipotong dari kotor, dari pendapatan kotor 2,5%. Itu tidak besar sebenarnya. Ya, itu zakat profesi. Beda kalau tadi yang seperti tambak itu sama pertanian atau kontraktor itu sama dengan bisa di pertanian bisa dalam. Jadi kalau kontraktor sekali kontrak selesaikan ini membersihkan misalnya kontraknya kontrak dalam hal jasa ya, jasanya apa? Meratakan tanah gitu kan. Cut and fill. Kapan waktunya? 2 bulan selesai. Berapa kontraknya? Sekian miliar misalnya. Artinya dia akan mendapatkan gaji setelah kontraknya selesai. Atau dapat DP tapi tetap selesai nanti. Maka orang seperti ini kenanya zakat profesi. Karena kalau zakatnya perdagangan harus kena haul 1 tahun baru kena zakat. Tapi kalau ini tidak berlaku 1 haul karena mungkin kontraknya hanya 2 bulan, 3 bulan atau 1 bulan bahkan. Maka cukup dia membayar ketika dapat upah. Itu dipotong dengan alat kerjanya ya untuk sewa-sewa ini. Maka dia kena kemudian dipotong zakatnya 5%. Nah, inilah disebut dengan zakat profesi dan sekarang sudah mulai di banyak tempat beberapa lembaga menerapkan misalnya gaji pegawai dipotong 2,5% langsung karena itu zakat dia. Jadi lembaga sudah mulai berlaku, khususnya masa COVID ini banyak yang berlakukan itu ya, agar nanti digunakan untuk bantu mahasiswa tidak mampu, lingkungan sekitar, itu sudah mulai dilakukan demikian. Kalau ikut fikih klasik ada yang masih berpendapat, udah ada itu aturan-aturan gitu untuk orang yang gitu. Tapi kalau gitu kan melalaikan zakat yang diambil dari orang kaya dikembalikan ke orang miskin agar harta orang kaya tidak berputar-putar. Nah, ini juga tidak ada pada orang petani-petani, orang kecil yang harus zakat 5% dengan pendapatan yang terbatas. Itu kan orang petani itu berat. Tapi orang-orang yang ini kok tidak kena hanya gara-gara tidak ada bunyi langsung. Maka di dalam hukum Islam berlaku namanya adalah qiyas. Berlaku analogi dan semangat hukum yang menjadi dasar orang harus mengeluarkan zakat berdasarkan prinsip keadilan. Prinsip bahwa dia orang mampu. Yang aturannya disesuaikan, disamakan dengan hal-hal yang mirip dengan dia. Kalau ini kita sehari-harinya sebagai pengajar, ya tentu disamakan dengan pengusaha yang atau pedagang. Sehingga hitungannya setahun. Tapi kalau tadi kontraktor, maka dia berlaku hanya sesuai dengan ketika digaji atau ketika dibayari dari HR-nya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebagai pengantar saya mengenai zakat, akhir sebagai mustahik atau asnaf zakat, orang yang berhak menerima zakat, plus siapa yang tidak berhak menerima zakat. Terakhir saya tambah dengan sedikit zakat profesi. Ini yang saya sosialisasikan karena supaya ke depan maka usaha jasa ini akan semakin besar ya, akan semakin banyak. Apalagi di era IT ini, orang yang pinter IT, sukses sebagai orang IT, desainer, arsitek, semua itu kan jasa. Semakin luas nanti jasa itu. Pengobatan alternatif, konsultan, psikiater, dan banyak lagi yang itu di dalam fikih klasik tidak ada zakatnya. Tapi kalau melihat semangatnya, loh mereka itu
mampu, dan bahkan sebagian berlebih. Nah, mengapa tidak kena zakat? Maka mau tidak mau dengan semangat agama itulah mereka kenakan zakat disamakan dengan yang ada. Dengan perdagangan kah, dengan emas perak kah, atau disamakan dengan pertanian, umumnya dengan 3 itu. Kalau perdagangan dengan emas perak itu sama ya, ketentuan zakatnya sama. Pemberlakuan seperti haul, satu nisabnya sama, kapan dikeluarkan sama. Tapi kalau pertanian mirip dengan yang lain-lain, kontrak-kontrak mirip dengan pertanian. Karena itu usaha yang digaji begitu selesai. Saya kira demikian Ustadz Aditya dan Bapak Ibu sekalian sebagai penutup dari bab mengenai zakat. Dan memang di pertemuan ini mungkin pertemuan terakhir kita ya untuk bab fikih ini karena beberapa hal ya, maka saya selesaikan bab tema zakat ini karena ini penting sekali bagi kita agar kita ini selalu menjadi orang-orang yang harta kita bersih. Insya Allah kalau harta bersih itu hidup kita juga enak. Apa yang kita miliki punya berkah. Berkah itu hal yang misterius ya. Kadang-kadang ada orang punya uang sekian, gaji pas-pasan, tapi dia membelikan pakaian anak yang layak, bisa untuk bantu orang, keluarganya datang bisa memberikan pelayanan yang bagus, kegiatan sosial dia bisa menggunakan uangnya untuk kegiatan sosial. Ada juga orang-orang yang gaji lebih besar, tapi nggak bisa melakukan semuanya itu, nggak bisa memberi pada keluarganya, nggak bisa, pada kerabatnya nggak bisa. Artinya bahwa nilai dari harta itu, berkah itu tidak hanya ditentukan oleh jumlah. Kan? Ada orang yang pas-pasan bisa menghutangi orang lain, kan? Bisa membantu sana sini. Sementara yang gajinya besar, buru-buru mau bantu orang lain. Menurut diri sendiri dia sibuk. Sibuk nggak kepikiran untuk orang lain. Ini artinya bahwa berkah itu kepada kemanfaatan. Bahwa harta itu memiliki nilai guna, nilai manfaat besar, dan itu lewatnya adalah kebahagiaan. Bahagia, senang. Orang bisa berzakat itu akan hatinya tenang, senang. Didoakan orang lain itu senang. Tapi orang takut kehilangan harta, lama-lama hartanya juga tetap akan hilang. Harta itu nggak bisa dikumpul-kumpulkan, tumpuk-tumpuk nggak bisa. Maka di dalam Al-Quran banyak itu. Bahwa ada alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya kan? Celakalah orang yang berbanyak-banyak harta. Orang yang menghitung-hitung juga wailul kulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Celakalah bagi humazah yang bukan uang dan menghitung-hitung terus. Jadi dalam ayat-ayat Mekah ini banyak celaan, banyak peringatan bagi orang yang mengumpulkan harta. Karena apa ya, harta dikumpulkan nggak akan cukup. Mana ada cerita ini yang boleh diceritakan ya, ada orang bercerai kenapa ya, karena istrinya terlalu banyak gunakan uang untuk mempercantik diri. Suaminya akhirnya nggak mampu, akhirnya diceraikan. Dia mengatakan suaminya begini, ya itulah manusia. Sudah cantik, pengen cantik lagi. Itu manusiawi ya. Orang kaya pengen tambah kaya juga manusiawi. Orang sudah punya ini pengen bagus, manusiawi, tidak salah, nggak bisa disalahkan total. Tapi bahwa dengan zakat itu orang minimal berkah tadi ya, kemanfaatan ke samping itu jelas, dan itu kan kembali ke atas dan ke dia sendiri. Maka dia tidak hanya sibuk untuk diri sendiri yang tidak ada batasnya, tapi juga punya dampak pada orang lain. Bahwa orang mau memperbaiki diri, menambahkan rumah lebih bagus lagi ke kendaraan, tidak dilarang dalam agama. Dibolehkan saja. Tetapi bahwa dengan zakat itulah orang memiliki batas-batas, diberikan kesadaran bahwa harta dia punya hak orang lain. Harus berbagi, punya kemanfaatan pada orang lain. Semuanya itu menjadi rem bagi orang agar tidak kemudian melampaui batas dan sadar, dia selalu sadar ketika zakat, orang itu tidak mampu. Orang yang zakat itu sadar pada orang lainnya. Ketika saya sadar mencari siapa yang nggak mampu ya, kenapa dia tidak mampu? Oh, karena dia nggak punya pekerjaan, oke kita bantu. Maka dengan membantu itu dia sadar diri sendiri, oh, saya mampu, dia tidak mampu. Tapi orang nggak pernah zakat, dia pikir, mobil saya 1, bikin tambah 2, 3, 4, dia nggak pernah ingat orang lain, karena dia nggak pernah memberikan zakat. Saya kira demikian Ustaz Adit sebagai penutup. Jika para jamaah sekalian sama Rahman, silahkan jika ada pertanyaan, persilahkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator ketua acara. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, Ahwan.
Terima kasih sudah memaparkan dan juga berbagi ilmu ya terkait tentang zakat ini ya. Di sini ada pertanyaan Pak Kiai ya dari Pak Murdianto ya. Pak Murdianto ini salah seorang jamaah yang selalu setia nih kalau hari Rabu ya terutama ya. Ustaz Akhwan ada nih Pak Murdianto selalu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari Pak Murdianto dari Koperasi Syariah Majelis Taklim Masjid Al-Arif Bandung katanya Pak Kiai. Bagaimana cara mengukur kompetensi dari seorang amil yang profesional ya, yang saat ini tadi mungkin dijelaskan terkait tentang bahwasanya amil saat ini sudah ada ininya Pak Kiai ya, sudah ada aturan yang lebih ketat seperti itu. Bagaimana Pak Kiai terkait kompetensinya nih dari amil yang saat ini? Ya, terima kasih Pak dari Yanto. Jadi atas pertanyaan yang menarik, saya kira ini sudah ada kemajuan untuk melihat zakat dalam dimensi yang lebih tertib ya. Saya ngurus di zakat sudah lama ya dulu, waktu dulu ngurus Lazis, sekarang sudah lama. Peraturan-peraturan baru mungkin saya tidak begitu mengikuti yang terbaru, meskipun sering berinteraksi dengan Lazis, tapi tidak terlalu banyak mengikuti tentang amil seperti apa. Tetapi begini, profesionalitas itu memang satu keniscayaan di zaman sekarang, apalagi mengelola uang masyarakat, uang umat. Zaman Nabi saja juga dipastikan orang yang punya integritas yang tinggi kan. Sehingga tadi sahabat yang menarik zakat, lalu pulang lapor pada Nabi, ya Nabi ini zakat, ini untuk saya. Dari pemberian dari yang orang berzakat. Nabi dimarahin, tidak boleh. Karena seandainya kamu di rumah, apa kamu dapat itu? Nggak dapat kan? Maka itu nggak boleh. Ini bahwa satu integritas itu jadi penting. Tapi kalau bicara profesional, dalam pengertian sekarang ya, profesional itu kan orang yang kerjanya diukur dengan ukuran yang jelas dan diberi gaji yang jelas. Itu kalau pengertian sekarang ya. Karena profesional itu mesti begitu. Profesional itu adalah orang yang memiliki gaji yang jelas. Maka ukuran profesional itu apa? Satu, orang profesional itu punya kompetensi. Tadi ditanyakan itu kompetensi. Yang kedua, dia punya tanggung jawab. Yang ketiga, dia memiliki gaji yang jelas, ukuran pembayaran yang jelas. Ya, yang paling pokok itu saya kira. Ada beberapa kategori orang katakan profesional. Nah, maka dikatakan kompetensi ukurannya apa kompetensi? Memang zakat ini membutuhkan ukuran yang lebih jelas ya kompetensinya apa, karena apa? Memang zakat selama ini dia dikerjakan oleh masyarakat sebagai amal non profit ya. Non profit itu siapa yang mau? Siapa yang mau ngurus itu? Dan lebih banyak dorongan-dorongan spiritual. Oh, saya mau memberikan zakat, membantu orang, gitu, jadi amil dia. Atau ditunjuk oleh masjid kah? Atau lembaga amil. Tapi lama-lama, ketika dia profesionalitas, mau tidak mau, kita juga akan bicara satu kompetensi. Kompetensinya apa? Kalau lembaga zakat itu mapan, katakan target pemerintah sekarang untuk satu lembaga las itu harus sekian miliar per tahun. Dia kan pasti dikejar oleh lembaga zakatnya, target per daerah seperti ini. Anda daerah ini dapat sekian minimal. Maka kompetensinya kan tidak jauh dari situ, bahwa dia mampu fundraising, mengumpulkan harta, mau mengumpulkan uang, mampu mencari amil, mengorganisir bagaimana mengumpulkan para muzaki, kemudian bisa melaporkan, bisa memberikan laporan yang benar, yang baik. Dan artinya itu butuh kemampuan-kemampuan ekstra ya, seperti kemampuan untuk berinteraksi dengan orang, kemampuan untuk melihat lahannya atau memetakan, termasuk mendistribusikan juga tahu distribusi yang baik bagaimana. Saya mengenal beberapa amil yang luar biasa, dia aktif sekali, sehingga setiap Idul Adha dia selalu memetakan mana daerah miskin diberi bantuan kambing, mana pengusaha yang tidak butuh uang dipetakan wilayahnya. Itu membuat uangnya jadi berputar karena orang percaya ya bahwa uang saya itu digunakan untuk bermanfaat, karena banyak kasus di mana harta itu ngendap ya, karena amilnya hanya bisa mengumpulkan tapi nggak bisa distribusi, dan akhirnya lama-lama juga kehilangan kepercayaan. Tetapi untuk menuntut demikian, mau tidak mau profesional itu butuh HR yang jelas, butuh gaji yang jelas, itu baru katakan profesional. Kalau kerja tidak ada gaji jelas itu namanya bukan profesional, dia itu sukarela. Profesionalitas itu pasti menuntut ukuran yang jelas. Nah, memang ada yang ngukur dengan persentase ya, misalnya Anda dapat sekian, Anda dapat sekian, itu persentase.
Ada juga lembaga yang mengamalkan gaji bulanan. Saya beri kantor Anda tempat, saya gaji bulanan sekian, kumpulkan zakat. Nanti kalau mencapai lebih target ada insentifnya. Nah, itu namanya profesional, Pak. Maka profesional itu pasti 3 kategorinya. Kalau bicara kompetensi, pasti bicara apa bisa Anda berikan dari tuntutan itu. Sama dengan guru ya, dulu jadi guru itu yang penting ngajar, siapa yang mau ngajar, atau udah ditanyakan siapa lulusannya mau ngajar sekolah, ya apa aja diajarkan akhirnya. Tapi lama-lama ketika dituntut, harus begini, harus begini, harus begini, harus punya kemampuan membuat instrumen pembelajaran, belajar yang baik, macam-macam, masuk penilaian yang baik, dan target per bulan berapa jam, maka disitulah muncul profesionalitas. Dan kalau begitu berapa per bulan dia bisa menerima take home pay? Ini pertanyaan ketika kita bicara profesional. Nah, memang inilah dilema kalau kita bicara zakat antara tuntutan profesionalitas dan tuntutan itu sebagai kerja non-profit, sebagai satu usaha untuk, ya kalau kita tentu di tengah-tengah ya, kadang-kadang kalau sebagian lembaga zakat melihatnya tetap amal sosial ya. Tapi sebisa mungkin tetap orangnya bisa untuk melakukan pembukuan yang baik. Amanah, tanggung jawab tadi itu penting, amanah ya. Karena kalau orang tidak amanah itu ya Allah, itu membawa uang umat itu godaannya besar sekali. Besar sekali. Tidak selalu negatif ya, kadang-kadang orang begitu senang dapat zakat besar, dipamerkan saya dapat sekian besar, tapi nggak mau mendistribusikan, dikecilkan biar kelihatan tetap besar terus pendapatannya, padahal dia tidak banyak bekerja, tidak banyak jalan. Nah, maka ini menjadi satu tuntutan profesional itu pembukuannya jelas, transparansinya jelas, tanggung jawab amanahnya jelas. Nah, dengan itu harus ada rewardnya juga jelas sesuai dengan yang dituntut itu, baru namanya profesional. Nah, untuk masjid bisa nggak seperti itu? Saya lihat di banyak tempat masjid ini bisa berkembang menjadi lembaga kelas yang bagus ya, bisa di beberapa tempat memberikan subsidi kepada warganya ya, yang tidak mampu pendidikan bisa mengajukan untuk biaya pendidikan dari zakat itu. Itu termasuk dikelola bagus meskipun usaha sosial. Jadi dia profesionalnya dia tetap tidak profesional dalam pengertian dibayar yang jelas, tapi lebih kepada pengelolaannya, manajemennya diperbaiki sesuai dengan transparansinya jelas, kemampuan tasarruf distribusinya jelas, sehingga orang percaya untuk memberikan zakat. Saya kira itu jawaban Pak Murdianto, semoga bisa membantu. Memang pertanyaan profesionalitas itu jawabannya berat sebenarnya kalau kita kembalikan ya, karena profesional itu menuntut ukuran yang jelas terhadap kerja, target yang jelas, evaluasi yang jelas, sekaligus reward yang jelas. Itu sudah otomatis satu-satu rangkaian di dalam profesionalitas. Sebelum kita bisa memberikan reward yang jelas, itu bukan kerja profesional, itu sukarela. Tidak bisa diukur dalam pengertian itu. Saya kira demikian. Ya, mudah-mudahan dapat tadi ya terjawab ya dari Pak Murdianto. Lalu terkait tentang zakat nih, Pak Kiai, kan kadang-kadang kita kalau misalkan lembaga-lembaga zakat itu ada operasional ya. Nah, kalau zakatnya itu sendiri apakah boleh digunakan untuk hal operasional? Kalau misalkan tidak, ya, Pak Kiai sebagai salah satu mungkin yang sering melakukan ini zakat, bagaimana nih menginikan supaya memang operasionalnya juga ada gitu, seperti itu. Ya, makasih Ustaz tadi pertanyaannya. Saya kira operasional itu ada slotnya dalam zakat. Memang di dalam klasik, di dalam kalau kita kembali ke zaman Nabi kan tidak ada bagian tentang pengelolaan ya. Yang ada hanya amil. Amil itu peruntukan bagi mereka yang mengelola zakat. Artinya kalau kita kembalikan sebenarnya pengelolaan itu masuk kategori amil. Cuma dulu kan pengelolaan itu ada orang, basicnya orang kan. Siapa yang mengambil, mendistribusikan, selesai. Tapi zaman sekarang pengelolaan itu kan tidak bisa terbatas pada orang, tapi ada sistem kan. Sistem itu ada tempat ya kan. Lalu ada listrik, kalau itu butuh kantor ya. Butuh kebersihan, butuh banyak hal ya, administratif, kertas kah, mesin ketik kah, macam-macam yang itu tidak hanya orang, tapi sudah menjadi kesatuan dari pengelolaan zakat dari amil. Maka dalam hal ini dia bisa masuk kategori amil tadi itu. Kalau saya lihat sebenarnya batasan berapa maksimal amil ini tidak, kalau nggak salah itu amil itu kalau nggak 1/4 ya 1/3 maksimal, tapi tidak harus sampai maksimal itu ya, nanti zakatnya malah habis untuk operasional, itu tidak sasaran. Itu zakat tuh 1/3 untuk amil itu ya, artinya habisnya di operasional. Ya, kalau itu berarti malah tidak tepat sasaran.
Ya, tapi kalau 10% oke lah ya kan. Oh 1 miliar 100 juta operasional per bulan itu ada kemarin yang mengeluhkan, wah ini lembaga zakat ini habisnya untuk apa? Untuk anu biaya perjalanan para pengurusnya, perjalanan dinas kemana-mana, naik pesawat, waduh, orang bertanya ini dengan cara itu makanya habis bukan untuk fakir miskin dan gharib, itu untuk pengelolaannya tidak. Wah ini kadang-kadang ini yang menjadi rumusan. Memang kita harus itu tadi amanah itu penting ya, amanah itu bolehlah ambil dapat tapi yang sepatutnya itu jangan besar-besar, dibuat persentase lah maksimal 20% lah gitulah. Untuk pengelolaan tidak hanya untuk orang ya, untuk pengelolaan juga, untuk transportasinya, untuk macam-macam biaya itu. Maka dengan cara itu ukurannya semakin besar kepada jumlah. Artinya kesejahteraan berbanding lurus dengan pendapatan. Semakin besar yang bisa ditarik dari masyarakat dan dikembangkan ya dia, maka kesejahteraan akan semakin tinggi. Itu profesional itu karena dia bekerja sesuai dengan ukuran yang jelas. Nah, ini yang menjadi ukuran untuk ya memang ini dari amil tadi dia yang bisa diambilkan dari amil slot itu yang paling mungkin karena asnaf zakat sudah ditentukan oleh atau bayat 60 tadi itu untuk 8 kelompok dan yang pengelolaan tidak ada selain pada amil jadi satu. Ya, saya kira itu. Baik, Bapak sekalian silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan dalam chat atau bisa menyampaikan langsung ya dengan raise hand kepada di sini di Zoom sehingga nanti langsung bisa disampaikan kepada pakai akhwan terkait tentang pertanyaan-pertanyaan. Ya, sambil menunggu saya memberikan penjelasan tambahan. Jadi memang ke depan bahasa profesional itu jadi penting ya, profesional itu. Tapi mau tidak mau kalau profesional memang kita harus bicara mengenai pengelolaan yang baik. Saya kira sekarang pembinaan sudah banyak yang pembinaan zakat itu ya. Musaki itu sudah pembinaan dari pemerintah kah? Maupun dari banyak lembaga yang mencoba untuk memberikan panduan yang jelas. Ormas Islam juga punya seperti Lazisnu, dan lain-lain. Ada Hidayatullah juga punya DPUDT, PKPU, dan lain-lain. Saya kira semuanya ini sudah bekerja secara maksimal untuk menurhayat itu juga melakukan usaha penarikan zakat dan pemerintah memberikan kebolehan dengan syarat tertentu ya. Maka sebenarnya dengan peraturan yang lebih terukur itu pertanggungjawabannya lebih jelas ya. Kalau dulu siapa aja boleh narik zakat, sekarang mulai dibatasi ya, mulai diatur ya, karena menarik zakat masyarakat itu membutuhkan tanggung jawab tersendiri. Mungkin lama-lama nanti zakat akan semakin ketat ya. Tapi itulah justru titik penting profesionalitas zakat ya. Orang harus bicara mengenai ukuran-ukuran yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itulah saya kira untuk zakat ini saya ke depan profesionalitas pertanyaan yang penting, tapi tadi jangan lupa bahwa profesionalitas menuntut satu kompetensi, menuntut adanya reward yang jelas, pengelolaan yang jelas. Orang zaman dulu orang bertanya, bolehkah guru agama itu digaji? Zaman dulu ya. Ulama debat itu, kalau ngajar agama nggak boleh digaji. Agama nggak boleh, orang ngajar agama itu diberi bayaran. Itu. Imam Hanifah itu rasional. Lalu kalau dia ngajar terus nggak bisa kerja, terus dari mana dia hidup? Maka dibolehkan untuk hidup kan, gitu kan? Nah, kalau zaman sekarang guru agama nggak boleh ngajar, ada guru MTS, guru madrasah, guru pesantren nggak boleh digaji semuanya, nggak ada orang belajar agama yang serius, nggak ada lembaga pendidikan agama kan. Mau tidak mau itu ada ukuran itu akhirnya ya, untuk jadi guru sekian, untuk jadi sekian. Itu ya mau tidak mau kan begitu. Ke depan dunia akan begitu pengaturannya. Kita nggak bisa lepas dari itu. Nggak bisa lagi dikerjakan siapa yang mau silakan. Itu nggak bisa, karena nggak tanggung jawab itu. Sukarela itu tanggung jawabnya. Kalau dituntut dia, kenapa kok zakatnya tidak begitu lancar? Alah, kerja sukarela kan. Masih untung ada yang ngurusi. Masih untung saya mau ngurusi. Itu kok nggak transparan. Repot kemarin banyak kerjaan. Kan ditanya dia nggak bisa tahu jawab, susah diminta lagi karena ukurannya nggak jelas. Nah, sukarela itu kembali pada personal memang. Tapi kalau profesional kembali pada sistem. Sistemnya harus lebih jelas ukurannya. Saya kira itu tadi. Baik. Lalu tadi terkait tentang penyaluran nih Pak Kiai. Ya. Memang penyaluran harus
tepat ya, dan juga diharapkan bisa cepat juga supaya memang sampai kepada orang-orang yang berhak. Nah, terkait tentang satuan cepatnya ini, apakah ada waktu-waktu tertentu gitu yang memang harusnya dicapai ya, terkait tentang penyaluran zakat tersebut? Karena kan kadang saya pernah mendengar tuh dari beberapa rekan-rekan yang mengelola, ternyata di beberapa tempat pengelolaan zakat ada juga yang disimpan untuk bisa digulirkan terlebih dahulu seperti itu. Ataukah ada keafdalan yang lain terkait tentang penyaluran berkaitan dengan waktu kecepatan? Ya, memang kalau kita lihat peraturan mengenai waktu ini di banyak kitab dasar ini jarang dibahas ya. Artinya ada yang jelas seperti zakat fitrah kan jelas ya, harus dibagikan sebelum ke sholat Idul Fitri kan. Tapi zakat mal apa ukuran dasarnya? Kalau kita lihat dalam kaidah fikih mengatakan al-aslu fil amri la yaqtadil faur. Kalau kita kembali kaidah fikih ya, perintah itu tidak menuntut segera. Asal tidak kelewatan itu. Lah ukuran itu menjadi relatif ya kalau kita gunakan kaidah fikih ya, usul fikih ya. Jadi perintah itu tidak untuk segera, tapi yang mulai tidak melewati batas gitu. Nah, batas zakat itu kapan kalau begitu? Kalau saya zakat sekarang misalnya, saya berikan zakat pada amil sekarang. Berapa lama dikatakan tidak melampaui? Apakah 1 tahun? Ini Januari, berarti nanti kedaluarsanya Desember. Wah, itu udah lama sekali. Tapi saya kira memang ini yang menjadi kesulitan dalam zakat adalah waktu, memang waktu. Tetapi memang di dalam semua ibadah, termasuk sholat, diutamakan kan segera. Sholat itu boleh sah di akhir waktu kan? Kemarin sudah kita bahas kan? Bahkan andai kan kita sholat maghrib, sholat asar, tinggal 1 rakaat aja, kemudian adzan maghrib aja sah itu. Sah itu, meskipun tidak boleh jadi kebiasaan, tapi sah. Tapi kalau ukurannya begitu, maka kita akan merusak sistem sendiri. Merusak sistem dari zakat sendiri, karena kepercayaan orang jadi hilang. Maka saya lihat lembaga yang berhasil itu yang selalu transparan dan jelas. Bukan hanya lembaga zakat ya. Beberapa masjid itu luar biasa. Ada masjid yang bagus sekali itu justru seperti di Jogokarian, Jogja. Surabaya ada Al-Falah dan lain-lain itu. Mereka dipercaya warga karena apa? Bahwa apapun yang diberikan oleh masyarakat itu langsung segera ditunaikan dan dilaporkan. Sehingga orang percaya bahwa uang saya ini tidak sia-sia, tidak hilang, itu tidak salah apa. Maka di Jogokarian itu prinsipnya begitu dapat uang distribusikan. Habis ya sudah. Tapi justru karena itu mengalir terus, itu orang mengalir karena percaya bahwa itu digunakan. Tapi kalau uangnya diendapkan terus, orang percaya, uang saya kok nggak keluar-keluar, itu untuk ngapain itu? Nanti habis untuk apa lah, jangan gitu. Kan jadi pertanyaan juga. Maka lama-lama itu justru akan mendegradasi kepercayaan kepada amil zakat itu sendiri. Memang ini saya kira sanksinya sosial kalau sudah itu, dan sanksi pada Allah ya, karena tanggung jawabnya pada moral pada Allah ya. Kalau ada satu kasus ya ini, ya, ada orang di sekolah zakat fitrah, dikumpulkanlah pada seorang guru. Nah, guru itu tadi uangnya di kantong, dimasukkan kantong itu, di satu amplop besar itu dimasukkan kantong. Naik motor dia. Di tengah jalan uangnya jatuh. Dia nggak tahu. Lah begitu pulang dia kan nggak punya uang Idul Fitri, dia kan bingung kan kalau bayar itu dia nggak punya uang kan. Akhirnya dia nggak berani lapor gurunya, dan bilang aja sudah selesai. Orang percaya. Tapi 1 tahun kemudian di dalam pengajian mengenai zakat dia baru ngaku. Mohon maaf Bapak Ibu guru, saya mau mengaku kenapa tahun lalu terus uangnya hilang. Jadi belum saya tunaikan zakat fitrah ya lah. Guru-guru lain bingung gimana ini. Saya sudah zakat atau belum itu kalau begitu pertanyaan. Nah ini kan faktor faktor manusia ya. Yang tadi itu kehati-hatian itu menjadi penting ya. Kan ya sekali 2 kali orang makful, lama-lama orang kehilangan kepercayaan kalau sudah terjadi terus. Sekali aja mungkin orang udah khawatir, jangan-jangan nanti tergitu lagi. Nah maka untuk profesionalitas dan kepercayaan itu memang sebaiknya distribusi itu memiliki SOP, standar operating procedure. Itu apa? Oh, berapa lama zakat itu harus mengendap? Atau ya berapa lama dari diterima bisa didistribusikan. Nah, kalau di SOP-nya jelas, uang itu akan berputar cepat dan jelas. Tapi kalau lembaga belum profesional nggak punya SOP ya
Seingatnya, seingatnya. Oh ini pas musim dikumpulkan. Lalu panitianya bubar, setelah itu tidak aktif lagi. Setelah dikumpulkan lagi masih ada zakat. Wah tahun lalu masih ada sekian besar zakatnya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Baru dikumpulkan lagi, saya dulu masih ada catatannya itu dikumpulkan lagi. Kadang-kadang itu yang membuat apa ya kesulitan tersendiri untuk pengelolaan zakat itu di lapangan. Saya kira demikian Ustaz Adit, memang banyak persoalan zakat, tapi minimal itu menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah mulai melek terhadap zakat, ya semakin sadar bahwa karena sukarela masih orang mengerjakannya dengan ya seingatnya itu masih ya tidak bisa diabaikan. Memang yang bagus profesional. Profesional juga ada cost-nya ya. Cost-nya itu tadi pendidikan yang jelas, HR yang jelas, tempat operasional yang jelas. Mau tidak mau ya harus begitu ke depan ini agar zakat itu kuat dan punya manfaat pada masyarakat. Pelaporannya jelas, sehingga untuk apa saja itu jelas. Jadi orang bisa mengecek, transparansi mengecek, melakukan konfrontasi data, dan juga mempertanyakan untuk apa uang itu, sehingga ada pertanggungjawaban yang bisa Jadi dengan cara itulah maka kemanfaatannya akan semakin besar, kepercayaan semakin besar, dan mungkin dengan pengumpulan itu justru akan berguna untuk usaha-usaha yang terbayangkan ya, banyaknya besarnya uang zakat, membangun sekolah, bisa untuk bantu banyak orang yang susah, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, dan seterusnya. Saya kira demikian untuk malam ini mengenai zakat. Saya terima kasih pada Bapak Ibu sekalian selaku pendengar, dan mungkin ini kajian saya terakhir untuk periode ini karena beberapa hal, karena waktu saya yang agak sulit sekarang di malam ini. Yang saya lakukan ya mungkin masih belum maksimal, tapi semoga bermanfaat pada Ibu sekalian bahwa kita belajar agama ini memang butuh keseriusan. Tema fikih itu tema paling untuk sekarang paling mungkin dibutuhkan, tapi kadang-kadang kurang menyenangkan karena bicara formalitas agama ya, tentang pengaturan. Dia tidak mengajarkan bagian menghayati, tapi mengatur bagaimana yang seharusnya. Tapi tanpa fikih kita akan tidak punya ukuran. Kita hanya bekerja dengan rasa. Rasa itu rasa itu tidak ada batasnya. Susah dipertanggungjawabkan. Kalau tidak mau, fikih ini bagian dari ilmu agama yang menuntut pertanggungjawaban justru. Menuntut semuanya memiliki ukuran, memiliki kejelasan, tata cara, batasan, sehingga bisa dinilai sah atau tidak sah, sudah benar atau salah. Ya kan? Ini kategori mana kan jelas itu di dalam fikih. Tapi kalau persoalan-persoalan sifatnya hati, sifatnya akhlak, itu sebenarnya juga ada penilaian, tapi kan dia lebih longgar dan lebih pada penghayatan. Maka tema fikih ini saling melengkapi dengan tema-tema yang lain, dengan akidah, dengan akhlak, dan menghayat. Fikih itu menyediakan perangkat-perangkat hukum, perangkat peraturan, mengatur perilaku lahiriah manusia. Dengan cara itu kita pastikan bahwa agama dijalankan dengan penghayatan sekaligus dengan praktek yang terukur. Itu harapan dari fikih. Tanpa itu orang sering salah sehingga mengalami penafsiran yang berlebihan atau mengabaikan. Berlebihan itu apa? Kadang-kadang orang itu kalau tidak paham jawabnya susah. Lihat di masyarakat banyak aturan yang hukum jadi lebih susah dari seharusnya. Kenapa? Mungkin ditanya bingung, akhirnya jawabnya paling susah. Di dua pilihan yang paling susah itu yang benar. Itu. Ini problem dasar ketika kita bicara hukum agama. Maka yang susah belum tentu paling baik. Karena dalam agama pun disuruh milih yang paling mudah sebenarnya. Dari dua pilihan, yang lebih mudah itu dianjurkan. Selama tidak melanggar. Nah, tetapi orang juga bertanya, kalau mudah-mudahan itu ukurannya apa mudah itu? Nah inilah maka hukum Islam, fikih itu menjadi landasan kita untuk menjadikan praktek agama kita punya ukuran yang jelas. Saya kira demikian Ustaz Aditya dan juga Bapak sekalian. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Bila ada hal yang kurang berkenan atau kurang pas, saya selaku pribadi, mohon maaf yang sebesarnya. Saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Abdurrahman yang sudah fasilitasi kajian ini sudah beberapa bulan ini, juga kepada seluruh moderator, Ustaz Adit, Ustaz Dedi yang hari ini mungkin nggak ketemu dengan saya, tapi salam aja pada beliau, dan juga Bapak-Ibu sekalian yang aktif maupun yang sekali hadir, tapi saya mengapresiasi semua perhatian dan partisipasi Bapak-Ibu sekalian. Saya kira demikian. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair atas penyampaian ilmunya Pak Kiai. Ya kita harapkan juga tentunya ke depan nanti
kita bisa ketemu lagi ya Pak Kiai ya dalam waktu-waktu atau kajian-kajian yang lain. Tapi kalau misalkan Pak Kiai ada forum-forum yang lain, mohon dapat juga diinfokan nih supaya nanti rekan-rekan bisa juga bersilaturahim dalam forum-forum yang lain. Pak Kiai, mohon maaf nih, ada Pak Arifin yang sedikit mau ini kayaknya nih, ada yang ngacung dari tadi nih. Sedikit saja Pak Samsul Arifin ya, mohon maaf nih. Assalamualaikum Pak Ustadz atau Pak Kiai. Pak Samsul, alhamdulillah ini. Iya, terima kasih Pak. Saya mau nanya mengenai zakat tadi, memang sangat menarik untuk kajian zakat ini dan sangat luas sekali. Nah, Pak, kebetulan saya kan kerja di perusahaan dan kita misalkan selama ini memang ada kewajiban jasa. Jadi kalau kita membutuhkan jasa ke orang dan itu dipotong dari perusahaan untuk pajak 4%, apakah itu termasuk zakat atau bukan? Sebenarnya tadi yang dijelaskan Pak Kiai bahwa zaman dulu kalau dari pemerintah zamannya Nabi kan menarik itu termasuk zakat ya, yang untuk jadi ini profesi. Jadi jasa kita dipotong 4%, apa itu termasuk zakat? Yang pertama. Yang kedua itu saya masih mengenai sholat Pak. Kebetulan sholat kan banyak, mohon maaf nih Pak. Enggak, dua Pak. Tapi nanti saya minta linknya Pak Kiai nanti kalau bisa saya mengenai fikih kan masih kita banyak sekali, jadi nanti minta linknya atau minta kontak personnya, bisa kalau ada nanya bisa langsung ke Pak Kiainya. Jadi yang kedua gini Pak, untuk sholat saya nggak ngakui dari selama ini saya pernah sholat atau kita lupa sholat. Lah cara menjamaknya misalkan waktu muda aja saya tuh udah pernah nggak sholat asar atau nggak sholat isya atau lah itu cara mengodoknya gimana Pak? Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ini pertanyaan yang baik ya Ustaz ya. Satu mengenai apakah pajak menjadi zakat? Karena zaman Nabi dulu umat Islam hanya kena satu pajak aja yaitu zakat. Di masa Umar bin Khattab tambah lagi zakat pajak tanah kena. Namanya kharaj. Kemudian bertambah lagi pajak perdagangan. Nah, zaman sekarang bagaimana dengan posisi pajak dan zakat? Ini sebenarnya sudah lama di Indonesia itu ada perbincangan termasuk para tokoh ya, seperti Pak Safi Antonio dan lain-lain, berharap bahwa zakat itu bisa motong pajak. Misalnya saya punya zakat 2,5%, punya pajak penghasilan sekian, pajak penghasilan 10% misalnya, 15% ya. Bisa enggak yang 2,5 itu jadi zakat, sisanya terpajak. Tapi sampai sekarang rumusan itu belum selesai Pak, di DPR juga masih mental, belum bisa jadi satu pembahasan. Sehingga sampai sekarang pun zakat dan pajak itu dianggap dua kewajiban berbeda. Zakat itu kewajiban pada agama, pajak pada negara. Dan memang kita sudah ada gagasan untuk begitu, tapi implementasinya belum menjadi satu kesatuan. Ini menjadi persoalan ini yang saat ini, sehingga kalau kita lihat memang umat Islam kena dua, kena pajak, kena zakat, meskipun kalau kita pandang masih longgar ya, longgar begini. Di beberapa agama lain, umatnya itu kena untuk membiayai agama itu 20% dari pendapatannya. Tapi di Islam hanya 2,5%. Kalau pajaknya 10% misalnya kan hanya 12,5%. Artinya masih ya separuh lebih sedikit dari yang umat Islam agama lain dimiliki ya. Kalau lain ada yang kena 20% masyarakatnya itu diberikan pada kelembagaan agamanya. Maka saya kira ya kembali pada keyakinan Pak, kalau saya lebih melihat pada oke lah zakat itu tetap jalan sebagai kewajiban agama dan pajak juga jalan karena belum ada kesepakatan di antara para pengambil bicara kita untuk menyatukan keduanya. Sehingga akhirnya ya kewajiban pada agama dari harta adalah zakat yang ditentukan siapa yang menerima, pajak kan tidak, pajak bisa untuk bangun jembatan, bangun jalan. Yang itu bukan distribusi yang khas pajak, zakat memang di kita orang masih menanyakan bisa nggak zakat untuk bangun jembatan, apa itu sarana taman itu kan memang di zakat nggak ada itu. Artinya orang kemudian berbicara kalau pajak berarti tidak otomatis dia kembali kepada asnaf 8 itu, sehingga akhirnya tetap dibicarakan sendiri-sendiri. Yang kedua mengenai sholat ya, saya katakan ada orang yang mungkin masih masa mudanya belum berniat sholat, tapi lama-lama karena kesadaran lebih kuat pengen sholat. Apakah dia harus mengkodok semuanya itu?
sepaham saya, orang kalau tobat itu tidak harus mengqadha lagi, kecuali hak pada manusia. Hak pada manusia dikembalikan. Tapi kalau hak pada Allah tidak. Seperti misalnya, saya ambil pendapat orang Imam Abu Hanifah ya. Abu Hanifah saja itu kalau orang telat sholat itu kan segini, dia sholat asar nggak segera dikerjakan, kelewatan waktunya. Dia langsung bilang dosa tapi tidak kena kewajiban mengulang. Tapi kalau yang Syafi'iyah dan lain ulang, bukan mengulang ya istilahnya, melaksanakan di luar waktu. Tapi hanya sholat itu saja, tidak rangkaian yang dulu tidak. Hanya itu saja yang dia lewatkan. Karena orang mengerjakan sholat begitu ingat. Lah kan sengaja meninggalkan namanya bukan. Jadi udzur sholat hanya dua, tidur dan lupa. Tidur dan lupa aja tuh yang harus diganti. Kalau sengaja tidak harus diganti malahan. Nah, apalagi orang taubat itu dianggap taubat itu menghapus seluruhnya dan dia memulai lagi. Satu-satunya orang yang wajib untuk mengqadha itu adalah orang murtad. Murtad yang kembali ke Islam lagi, itu sebagian ulama mensyaratkan dia harus mengulang semuanya. Ada orang misalnya muslim, lalu kemudian dia keluar dari Islam selama 5 tahun, masuk Islam lagi. Maka sebagian mendapat seperti Imam Mawardi mengatakan, semua ibadah dia masih berlaku untuk dia. Sehingga begitu dia tinggalkan, dia masuk Islam lagi, kena semuanya itu. Zakat dia dihitung semuanya. Selama 5 tahun itu, kewajibannya kena semuanya. Puasanya ganti uang, bisa jadi ganti uang semuanya. Sehari 1 mun, katakan 600 kg, dihitung berapa kali dia tidak, berapa tahun, 5 tahun kali 30 hari, itu bayar semuanya. Nah itu memang khusus untuk orang murtad yang kembali ke Islam lagi. Tapi untuk yang tobat tidak ada ketentuan demikian. Saya kira demikian ya, ini sudah Ustaz Adil sudah mengingatkan. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ustaz Samsul Arifin tadi itu. Jadi untuk orang tobat tidak ada syarat mengulang. Kalau kita lihat dalam kitabnya Imam Nawawi Tazkir ya, yang Al-Adhkar, syarat tobat itu hanya 4. Satu bertobat, 2 tidak ingin mengulang lagi, 3 ingin, itu saja, 3 lagi ketentuan untuk ibadah itu diulang tidak ada. Tidak ada. Saya kira demikian ya, semoga bisa menjawab dari pertanyaan Ustaz Pak Samsul Arifin tadi yang rajin bertanya juga untuk tiap pertemuan kita. Terima kasih. Kangen nggak ya Pak Ustaz, Pak Kiai dengan bertemu dengan Pak Kiai nanti dalam agenda-agenda. Ya, tadi mohon nanti bisa di-share ya Pak Kiai kalau misalkan ada agenda-agenda yang nanti Pak Kiai bisa menyampaikan ilmu-ilmunya. Sekali lagi saya sampaikan jazakallah khair Pak Kiai, semoga Pak Kiai dan keluarga senantiasa sehat. Amin. Selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu sekalian juga demikian. Amin. Kita tutup majelis ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah amin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Kiai. Allah ya, semoga ketemu di kesempatan yang lain. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.